Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa difitnah oleh Menteri SDM Sudirman Said terkait pembubaran Petral. SBY membantah jika dirinya menghambat pemberantasan mafia migas saat menjabat sebagai Presiden. SBY bahkan menantang Menteri SDM untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya di media massa. Mengapa SBY begitu marah menanggapi pernyataan Menteri SDM? Benarkah pemerintahan SBY ketika itu menghambat pemberantasan mafia migas? Lalu siapa sebenarnya di balik kekuatan Petral? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum SBY, Bapak Palmer Situmorang. Pak Palmer, terima kasih telah hadir di studio Berita 1. Terima kasih juga pemirsa, selamat malam. Dan pemirsa, kami juga masih menunggu kedatangan dari pengamat energi Marwan Batubara dan nantinya kita juga akan mencoba menghubungi pihak dari Kementerian SDM. Namun sebelum kita memulai dialog, kita akan kembali menyimak cool tweet dari SBY terkait pernyataan Menteri SDM Sudirman Said mengenai pembubaran Petral. Ya, ini adalah cool tweet yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan dalam kicauannya, "Saya tertib dalam manajemen pemerintahan, isu serius seperti mafia migas pasti saya respon, tidak mungkin berhenti di meja saya." Tetapi kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya? Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekan pihak lain. Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri SDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi. Ya, Pak Palmer, ini nampaknya SBY langsung bereaksi keras seperti itu. Apa tapi sebetulnya yang membuat SBY merasa harus bereaksi dengan pernyataan dari Menteri SDM mengenai pembubaran Petral? Tadi saya klarifikasi juga itu reaksi apa gitu ya, karena saya selaku kuasa hukum keluarga hati-hati betul lah ya, karena mesti tahu betul kira-kira kita pasang termometer lah ke klien itu panasnya seperti apa suhunya. Kira-kira untuk saat ini panasnya seperti apa? Udah mulai panas. Dan saya selalu jadi blunbir ya, membuat juga suasana cool karena saya selalu percaya yang membawa kedamaian disebut adalah anak Allah. Oke, ya. Tapi kemudian untuk termometer tadi panas ini apa kemudian yang membuat SBY memang bereaksi dan harus memberikan cool tweet seperti itu? Karena pada dasarnya kan jelas itu walaupun tidak disebut langsung itu sebuah kejahatan atau apa, tapi kalau ditarik dalam bahasa lain atau analogi dari kata-kata itu, kata-kata yang disebut berhenti di meja SBY, jadi ada suatu konspirasi kejahatan atau mafia migas, ya kan kira-kira itu. Oleh menterinya sudah diajukan, ini hantam gitu kan, disampaikan di meja Pak SBY. Ternyata Pak SBY diamkan atau bahkan mungkin PTS kan. Ya otomatis jadi dicap orang lah, oh Pak SBY itu ternyata tidak tidak zero toleran terhadap korupsi. Tapi jadi itu kerugian. Menurut versi dari SBY sendiri, apakah kemudian rekomendasi mengenai pemberantasan mafia migas, salah satunya merupakan pembubaran Petral ini sudah kemudian pernah diusulkan pada masa pemerintahannya atau seperti apa? Jadi itulah, jadi akhirnya selaku manusia beliau itu juga hati-hati. Dia terus tidak menjawab bahwa wah itu tidak benar, tidak begitu. Akhirnya siapa tahu juga beliau lupa ya. Akhirnya dia ceklah ke Wapres, ke Pak Budiono, dicek juga ke Sekap, Pak Sudi Silalahi, dan menteri-menteri terkait. Menteri-menteri terkait siapa saja kemudian yang diajak bicara? Enggak diajak bicara, dihubungi lah. Apakah betul pada waktu dulu, bahkan kan pernah dulu dibentuk sama PSB tim anti mafia ini ya. Nah, apakah Menteri SDM juga kemudian salah satu yang dihubungi oleh Menteri SDM sekarang? Menteri SDM pada waktu itu, pada zaman pemerintahan SBY. Semua menteri terkait Dahlan Iskan artinya juga dihubungi seperti itu? Kalau spesifiknya tidak disebut Dahlan Iskan ya. Apa Menteri BUMN waktu itu kalau nggak salah ya. Bukan Menteri SDM ya. Itu. Jadi menteri terkait gitu ya. Dalam artian apa betul pernah diajukan satu proposal supaya Petral ini terindikasi suatu sarang mafia yang merugikan. Apakah itu ada suatu usulan atau suatu indikasi? Oleh mereka semua menjawab, menurut Pak SBY, bahwa mereka semua menjawab tidak pernah. Itu jelas tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Tapi bukankah pembubaran Petral ini justru sudah dirancang sejak 2006 lalu, Pak Palmer?
2006 dirancangkan oleh siapa dan disampaikan kepada siapa Karena gitu ya. pada saat itu Pertamina kemudian membentuk Integrated Supply Chain atau ISC yang tadinya kemudian bertujuan untuk menggantikan fungsi dari Petra itu sendiri. Artinya kan tentunya SBY mengetahui mengenai pembentukan ISC ini seperti bisa dipahami mengganti sesuatu fungsi atau bahkan sering sekali terjadi pergantian nama institusi karena dianggap karena tidak efektif. Tapi tidak berarti kalau betul begitu ya. Tidak berarti karena di situ telah terjadi mafia. Ini kan konteks pembicaraan kita hari ini dari hubungannya dengan Pak Sudirman punya pernyataan itu bahwa ada mafia yang main di Petral ini gitu kan. SBY juga mengatakan jadi artinya ini, mafia itu loh yang dilindungi atau mafia itu di abuse gitu loh. SBY tapi juga kemudian mengatakan dalam kicauannya adalah tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius. Itu betul. Artinya menurut SBY tidak pernah ada kemudian yang mengusulkan. Kalau memang ada, daripada saya capek membantahi kepada publik ya, kita Pak SBY mengatakan bahwa dia sangat mendukung rencana pemimpin Pak Jokowi untuk memberantas korupsi, mafia dan seterusnya, termasuk yang di Petral ini kalau ada. Itu silakan dan itu didukung sama Pak SBY karena hati nuraninya pun mengatakan itu harus ada. Tapi pada waktu itu tidak ada usulan itu. Jadi dalam rangka itu silakan diberantas, tidak ada kepentingan Pak SBY untuk tidak diteruskan. Ya, ada rasa hormatnya Pak SBY. Jika kita telusuri ke pemerintahan SBY sebelumnya, apakah kemudian SBY pernah menerima 3 surat yang kemudian dilayangkan oleh tadi dikatakan Menteri BUMN oleh Dahlan Iskan mengenai kemudian pembubaran Petra ataupun ya pembenahan silakan aja Pertamina? dibuktikan. Jadi kalau memang itu Apakah SBY pernah menyinggung kepada Anda Pak Palmer mengenai penerimaan surat dari Menteri pada BUMN? prinsipnya dikatakan begini, belum pernah ada datang dari kementerian manapun selama kabinetnya di bawah pimpinan Pak SBY yang mengusulkan Petral dibubarkan. Gitu. Mengenai pertemuan antara Menteri BUMN pada saat itu Dahlan Iskan dengan SBY di bulan Mei ataupun 2012 ini kan kalau tidak salah membicarakan mengenai pembenahan Pertamina, mengenai Petral seperti Oh banyak, memang pada periode itu banyak. Artinya memang sudah dibicarakan sebelumnya. KKSK juga kan dibahas juga. Banyak hal-hal yang sifatnya membenahi sistem manajemen pemerintahan khususnya dalam rangka pengadaan BBM ya. Jadi artinya kemudian ada menterinya yang kemudian datang kepada SBY membicarakan mengenai pembenahan Pertamina. Pembenahan Pertamina udah dari dulu itu. Membicarakan Petral. Kalau membicarakan Petralnya di sana ada mafia tidak ada. Tidak, atau mengatakan mafia di sana ada, marilah Pak Presiden. Tapi apakah Presiden SBY pada saat itu kemudian mengetahui bahwa Petral ini kemudian sudah dicap ataupun identik dengan persepsi negatif yaitu bermainnya celah mafia migas seperti itu? Sebenarnya Pak SBY kan punya tim ya, dia punya tim pres, dia punya tim anti mafia juga, bahkan khusus menyoroti masalah minyak sudah ada, sudah dibentuk orangnya. Mereka tidak ada laporan bahwa Petral itu adalah sarang mafia. Dan kalau memang itu ada, nggak usahlah kita terlalu misalnya beranggapan wah ini kan bersilat lidah gitu ya. Karena kan semua kita punya kesempatan menyampaikan kepada aparat negara, ke DPR, ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke kemana saja. Ya kan daripada menjadi buah bibir di luar yang akhirnya melukai perasaan orang. Yang pasti Pak SBY merasa dituding mengumpetin atau menyembunyikan penjahat di bawah mejanya gitu kan. Baik. Itu melukai perasaan beliau lah, merasa terfitnah lah dengan itu. Baik Pak Palmer, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Menteri SDM Sudirman Said merespon kemarahan SBY di Twitter terkait pembubaran Petral dan mafia migas dan berikut pernyataan lengkap dari Sudirman Said. Pak, dengan pernyataannya Bapak di salah satu media, Pak, itu menurut Bapak gimana tentang masalah ini, Pak? Petral. Ini dicatat baik-baik ya. Ya. Saya hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengelolaan energi dan sumber daya manusia. Dan menjadi kewajiban saya
berkomunikasi dengan masyarakat setiap langkah-langkah penataan. Mengenai situasi pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah, dan juga berbagai stakeholders tahu persis situasinya. Saya senang karena diskusi saya dengan Pak Faisal kemarin di Manado Cikini mendapat sambutan dari banyak pihak dan membuat banyak pihak melek menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya. Dan karena itu saya menyambut baik untuk berdiskusi dengan siapapun untuk mencari jalan keluar supaya migas ini dari waktu ke waktu lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien. Berkaitan dengan petrol dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar, penting, yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara. Begitupun pada waktu saya memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran petrol. Jadi itu kira-kira tanggapan saya, dan mohon tidak diperpanjang karena sebetulnya yang kita lakukan semata-mata menata hal-hal yang sudah waktunya sudah lama sebetulnya ditata. Dan itu tidak hanya petrol, soal eksplorasi, soal SKK migas, soal bagaimana alokasi gas, itu semuanya sedang ditata dan itu adalah hal yang seharusnya sudah lama harus ditata. Jadi itu saja, ya, masih. Pak. Pemirsa, di Studio Berita 1 juga telah hadir Bapak Marwan Batubara, pengamat sektor migas. Pak Marwan, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Terima kasih, Mbak Lia. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ke Pak Marwan, kita ke Pak Palmer dulu. Pak Palmer tadi mungkin sudah melihat pernyataan dari Sudirman Said. Ini ada yang di statementnya terakhirnya beliau mengatakan ini keputusan mengenai petrol tidak ada keputusan tanpa melibatkan pimpinan negara. Artinya memang pembubaran petrol harus melibatkan ataupun membutuhkan komitmen dari seorang pemimpin, terutama pemimpin negara seperti itu. Tapi saya yakin memang bahwa Pak Sudirman Said mengatakan menurut ukuran sepatunya. Dia tidak akan pakai ukuran sepatu orang lain. Dia pakai ukuran sepatu Pak Jokowi selaku atasannya. Tapi dia tidak bisa memakai ukuran sepatu Pak SBY. Karena itu berbeda zaman dan berbeda style. Ya. Jadi kepemimpinan pada waktu itu tidak bisa kita tafsir bahwa mengenai pembubaran petrol atau tidak petrol harus memerlukan persetujuan pimpinan seperti dia mengusulkan pembubaran petrol. Tetapi tidak menjadi legitimasi bahwa dulu zaman Pak SBY telah diusulkan adanya pembubaran petrol. Itu tidak, saya tidak menangkap kalimat itu dari tadi. Pak Marwan, objektifnya begitu. Iya, saya kira masalah migas, kemudian masalah petrol yang sudah mengemuka dan menjadi tanda tanya bagi publik, terutama karena disebut-sebut ada mafia, bagi seorang pemimpin, karena tadi sudah lama dan mengemuka, saya kira juga tidak wajar kalau presiden tidak care atau tidak memperhatikan. Artinya memang sangat diperlukan sikap presiden, apalagi kalau disebut mafia itu berarti ada kerugian bagi negara, bagi rakyat, lalu presiden mengatakan itu misalnya dia tidak perlu mengambil keputusan atau tidak tahu apalagi begitu. Ya artinya memang presiden itu perlu care. Jangankan masalah energi atau migas atau masalah mafia, masalah yang lebih kecil dari itu pun presiden saya kira memang care. Karena itu saya melihat ada hal yang kurang pas lah ya. Kalau dikatakan Pak SBY itu tidak menaruh perhatian atau apalagi sebetulnya Pak Dahlan pun pernah membicarakan itu. Artinya memang ada pembicaraan dengan presiden. Iya, Pak Dahlan kan mengakui ada sempat 3 kali ketemu Pak SBY, tapi akhirnya justru Pak Dahlan sendiri yang sudah jauh hari sebelumnya itu begitu confidence bahwa petrol akan dia bubarkan, sesudah ketemu presiden itu malah tidak jadi gitu. Ya kan? Jadi ini kan artinya saya yakin Pak SBY juga sudah dilaporin lah masalah ini terutama dari Pak Dahlan. Oke, Pak Palmer. Artinya memang tadi katakan ada pertemuan dan laporan-laporan mengenai petrol ini sudah masuk kok seperti itu. Artinya
Presiden sepertinya harusnya sudah mengetahui, Presiden pada saat itu ya SBY. Sampai sejauh ini tidak ada satu proposal, karena orang ngobrol-ngobrol bisa ya ketika dia bicara ke Presiden, saya mau benahi ini Petral gitu ya, bisa, itu sangat mungkin ketika beliau menghadap. Tetapi artinya sejauh yang saya tahu, secara informal seperti itu tidak dihitung oleh SBY sebagai usulan atau rekomendasi seperti itu? Membicarakan mafia loh. Ya kan nggak bisa, Pak bubarin mafia gitu kan, nggak bisa begitu seperti kita ngomong di Tapi jalanan. kan sudah ada usulan, apakah kemudian Ya, SBY tidak memfollow up setelahnya? Dan apakah saya mengikut harus saja, menunggu? saya mengikut saja bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Marwan, justru Pak Dahlan setelah ketemu Pak SBY tidak, sekarang dijelaskanlah sama Pak Dahlan, kenapa dia tidak teruskan? Oke, Pak Marwan. Pertanyaannya kan begitu, apakah Pak Dahlan tidak memiliki argumentasi yang kuat sehingga atau mungkin terindikasi ada di sana mafia, tetapi tidak cukup bukti. Kan nggak mungkin gampang-gampang. Ini kita pernah bubarin Departemen Penerangan, efeknya sampai sekarang nggak kelar-kelar. Karena gitu banyak ya. yang mengatakan ini memang pembubaran Petral ini dilindungi oleh sebuah kekuatan yang kemudian begitu besar. Yang pasti bukan Pak SBY yang melindungi gitu loh. Ya, itu yang pasti. Saya kira Pak SBY untuk isu sepenting Petral bagi publik dan untuk negara mestinya juga sensitif dong, ya kan, tidak juga bahwa sesudah itu tidak ada berita bagi rakyat. Ada begitu kuat keinginan Pak Dahlan untuk minta dibubarkan, lalu lapor ke Presiden, tapi sehabis itu dari pemerintah itu tidak ada hal yang bisa menenangkan masyarakat atau minimal itu bisa menjawab tanda tanya atau persepsi masyarakat sebelumnya, sehingga ini selalu muncul ya, muncul tenggelam, tapi tanpa ada klarifikasi yang jelas sebetulnya bagaimana sih gitu ya. Nah, tapi sangat penting bahwa sekarang Pak Sudirman sudah memulai dan itu menyita perhatian publik, terutama juga Pak SBY bereaksi saya kira cukup signifikan, kalau mau disebutkan cukup keras gitu ya, sampai marah. Tapi inilah kesempatan, karena dari Pertamina dan pemerintah sudah memulai dengan akan melakukan audit. Auditlah itu secara menyeluruh. Kemudian yang sangat penting, sesudah diaudit itu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi apakah ada pelanggaran hukum dan kerugian negara. Nanti kalau ditemukan itu ada sidang, lalu disebutkanlah orang-orangnya. Nah, di situ nanti bisa clear bahwa memang Pak Sudirman ini ternyata benar, atau dia cuma memfitnah dan Pak SBY bisa menggugat. Tapi kalau sekarang ini saya kira kita bicara dalam situasi informasinya tidak lengkap. Gitu. Pak Marwan, tapi kemudian dengan adanya polemik seperti ini, apakah ini merupakan juga salah satu skenario ataupun memang riak-riak dari ataupun pasca pembubaran Petral itu sendiri? Itu bisa saja, ya, bisa saja. Tapi saya kira yang jauh lebih penting bagi masyarakat sebetulnya, karena ini sudah menjadi isu dan dianggap merugikan masyarakat, negara puluhan triliun, mungkin ratusan triliun kalau dihitung misalnya lebih dari 50 tahun atau 5 tahun maksud saya, atau 10 tahun, maka kita ingin ini dituntaskan. Dan isunya bukan sekedar membubarkan Petral, tapi juga masalah governance. Ya, kalau governance-nya diperbaiki, maka kecurigaan itu bisa hilang. Misalnya menegakkan prinsip good corporate governance, tidak saja di IC misalnya, tapi di korporasi Pertamina secara menyeluruh. Oke, baik. Gitu. Pak Marwan tadi mengatakan mengenai adanya audit, ada audit investigasi, nantinya kemudian ada audit forensik juga terhadap Petral ini. Jika kemudian ini hasilnya kemudian diungkap seperti itu, dari SBY sendiri bagaimana, siap untuk kemudian juga ikut mendukung prosesnya, mendukung kemudian siapa saja kemudian nantinya yang mengalir seperti itu, memberikan klarifikasi atau keterangan seperti itu? Ya tentu sebagai seorang negarawan saya kira tidak ada, no doubt ya, tidak ada keraguan-raguan Pak SBY karena beliau sangat mencintai pemberantasan korupsi, ya. Bahkan kalau ada yang nyerempet, yang seperti yang lalu-lalu nyerempet ke keluarga, nggak ada masalah. Kalau dari awal sudah dikatakan oleh Pak SBY,
silakanlah ditata, silakanlah ada yang mesti dibenahi, ada yang mesti ditindak, apa yang mesti dibersihkan. Karena itu adalah tugas pemimpin, itu tugasnya Presiden Jokowi. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau memang sudah pada tingkat harus dibubarkan, itu kebijakan pemerintah yang jelas. Buatlah suatu alasan, buatlah audit seperti Pak Marwan bilang tadi. Dibuka yang jelas kepada publik, tidak ada tersembunyi. Supaya jangan nanti orang banyak bermain politik di antara isu-isu yang tidak jelas. Apapun yang mau dibuktikan itu lebih bagus disajikan dengan baik, proper, dan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, baru cuap-cuap. Nah, karena kalau tidak, nah walaupun tadi Pak Marwan bilang saya tidak melihat Pak SBY akan mau melaporkan Pak Sudirman, enggak. Tetapi kita beri waktu Pak Sudirman, silakan kata-kata Anda yang mengatakan ada proposal pembubaran mafia migas namanya Petral, tapi Anda hentikan di meja Anda koreksi itu atau tidak. Kalau tidak, nanti kita akan saling membuktikan. Lewat Twitter seperti itu ataupun media sosial. Apakah kemudian nanti akan SBY juga berbicara di forum yang lebih resmi, misalnya konferensi pers seperti itu? Enggak, kita tidak berpikir berandai-andai. Kita tetap menunggu karena kalau sampai kita terus menyerang begitu, kan tujuan memberantas korupsi nanti jadi terhalang gitu. Kita tetap beri kesempatan, niat baik dari Pak Sudirman memberantas. Hanya satu kata itu tadi aja, kenapa Anda bisa mengatakan satu fakta bahwa ada proposal masuk di meja Presiden SBY dan mati di meja itu gitu. Anda perbaiki atau tidak? Kalau ada buktinya silakan maju teruskan, tapi kalau tidak ada ya jangan dong, ya kan? Tapi mungkin publik juga menunggu bagaimana seorang sikap mantan presiden ataupun presiden ke-6 ini kemudian memberikan pernyataannya secara langsung, tidak hanya kemudian media sosial, karena kan setiap orang juga bisa memberikan pernyataan dan konfirmasi lewat media sosial seperti itu. Saya kan kuasanya SBY. Jadi saya bisa bicara. SBY sendiri tidak akan berbicara seperti itu? Ya kita tunggulah, barangkali lihat situasi juga. Kalau terlalu banyak mengubah, ada yang selalu kekhawatiran begini. Jangan sampai kehadiran Pak SBY bicara di publik, jadi dia nanti ini urusan pemberantasan ini gitu loh. Jadi urusannya fitnah jadinya kan begitu. Tetapi fitnah ini pun harus diklarifikasi juga. Baik, nggak sulit bagi Pak Sudirman itu. Baik, Pak Marwan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa dialog kembali kami lanjutkan. Pak Marwan, ini memang Petral sebelum dibubarkan memang identik dengan persepsi negatif, yaitu tempat bermainnya mafia migas. Dan mafia migas ini memang betul ada bermain, bukan hanya kemudian fiksi seperti itu kan Pak? Ya, saya kira dari temuan tim reformasi yang dipimpin Pak Faisal Basri, itu ada fakta-fakta yang menunjukkan kerugian negara. Misalnya Petral itu dapat diskon misalnya per barrel itu katakanlah $1, tapi dideklar mungkin cuma 0,2. Padahal kalau Petral ini kita anggap sebagai perusahaan negara dan memang perusahaan negara, berapapun keuntungan atau diskon itu ya harus dipass-through ke perusahaan dan itu akan dinikmati rakyat. Nah ternyata ini tidak semuanya, ada sebagian yang nyantol kemana-mana dan itu saya kira peran mafia sangat kuat. Nah di situ sudah terbukti misalnya salah satunya itu jenis dari penyelewengannya itu ditemukan oleh tim reformasi tadi. Artinya memang ada. Nah mungkin ada yang lain modusnya, misalnya dengan memakap harga, ya atau yang lain-lain lah. Saya kira itulah pentingnya bahwa audit itu dilakukan. Dengan begitu akan terang benderang bagi masyarakat. Nah, saya memang kembali tadi ke soal kemarahan Pak SBY ya. Bisa saja Pak Sudirman ini sudah punya data jadi confidence. Tapi kalau tidak misalnya berbarengan itu dibuka ke publik, lalu Pak SBY bereaksi seperti itu, ya artinya memang Pak Sudirman sudah melakukan sesuatu yang tidak akurat atau bisa saja disebut fitnah yang mungkin tidak perlu dilakukan. Tapi sebaliknya saya menganggap
bahwa isunya itu bukan cuma nanti terfokus ke urusan antara Pak Sudirman dengan Pak SBY. Karena yang lebih penting bagi kita itu adalah bagaimana masalah mafia ini bisa dituntaskan. Dan saya berharap juga ke Pak Jokowi dan Pak Sudirman, jangan juga kita hanya bicara sensasi pembubaran Petral, lalu sesudah itu hasil dari audit misalnya tidak dilanjuti. Ya kan, lanjutan dari pembubaran harus Petral ada gitu. Nanti ini sekedar pencitraan. Ini loh, saya sudah berhasil membubarkan Petral, tapi oknumnya yang terlibat, kerugian negara yang sudah puluhan triliun itu tidak ditemukan siapa pelakunya misalnya. Bagi masyarakat itu artinya kan belum optimal. Oke, baik. Gitu. Pak Palmer, ini menyangkut mengenai kemarahan SBY sendiri. Apakah saat ini kan kemudian kemarahan hanya diluapkan melalui media sosial seperti itu? Apakah kemudian ada langkah-langkah lain ataupun mungkin langkah hukum yang akan dilakukan oleh SBY terkait hal ini atau seperti apa? Ya, kembali seperti saya katakan tadi, pada prinsipnya kan tujuan, kita lihat dulu dari segi optimisnya dan positifnya pernyataan Pak Sudirman itu ada kehendak untuk membenahi, bahkan untuk menangkapi orang-orang yang dianggap sebagai penjahat, sebagai mafia gitu ya. Artinya kita appreciate lah itu. Tapi ada kalimat yang mesti barangkali kita tetap minta diklarifikasi, supaya jangan dalam memberantas itu harus mesti merepotin orang lain dalam arti yang tidak ikut bersalah, tidak tahu apa-apa. Ini kan jadi citranya ini kan ada stigmatisasi seolah-olah PSBY itu kan kembali tadi. Tolong dibersihkan itu. Kalau ada memang ya buka kepada publik, Pak Marwan sudah bilang tadi, supaya juga kita sama-sama enak. Atau jadi ya sudah. SBY sendiri sedang menunggu klarifikasi. Kita berilah kesempatan kepada Pak Menteri untuk menjelaskan itu. Apakah ada batasan waktunya untuk kemudian memberikan klarifikasi atau bagaimana? Kita pakai perasaan kira-kira lah ya. Kalau yang penting jangan sampai itu seperti juga yang Pak Marwan katakan tadi, jangan isu antara fitnah ini malah mendominasi nanti masalah tujuan pemberantasan korupsi. Jadi dialihkan, jadi pokok persoalan menjadi hilang, jadi hilang pangkal yang tanpa ujung gitu kan. Ya kan? Jadi nggak begitu tujuannya. Saya yakin betul Pak SBY sangat-sangat mencintai upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tapi apakah kemudian isu Petral ini akan mempengaruhi sikap SBY terhadap pemerintahan Jokowi atau bagaimana nih, Pak Palmer? Soal sikap politik ya. Pak SBY itu orang yang sangat mudah memaafkan orang loh. Sangat mudah. Ya ini keliru gitu aja. Memang nanti dibenahi lagi, beliau udah beres itu. Oke. Pak Marwan, kembali mengenai kondisi mafia migas ataupun Petral seperti itu. Untuk pembenahan Petral atau pembubaran Petral ini dulu dan sekarang ini kan implementasinya berbeda. Apa kemudian yang menjadi perbedaan kondisi? Ya, saya kira kalau yang diambil pemerintah sekarang ini lebih kepada untuk menghilangkan persepsi bahwa Petral ini adalah persepsi negatif, sudah terlalu kuat persepsi negatifnya. Karena itu langsung dibubarkan. Padahal sebetulnya ada alternatif lain bahwa Petral pun itu bisa saja dibutuhkan melalui misalnya PES yang ada di Singapura sebagai trading arms dari Pertamina untuk melakukan trading. Dan itu positif bagi supply minyak mentah dan BBM bagi Pertamina dan bagi Indonesia. Artinya tidak melulu bahwa yang dilakukan Petral itu hal-hal yang negatif atau yang berbau mafia. Banyak juga yang memang menguntungkan bagi negara gitu. Cuma harus dipisahkan. Nah, cara memisahkannya itu ya pertama perbaiki sistemnya, governance-nya, kemudian pilih orang-orang yang memang bebas dari mafia. Nah, sekarang ini misalnya, kalau disebutkan ini karena persepsi. Maka dibubarkan. Artinya orang-orang yang ada di sana pun mestinya tidak dipakai lagi. Tapi ternyata kenapa dipakai di IC yang sekarang? Orang-orang yang pernah kerja di Petral. Artinya tidak konsisten. Baik. Pak Marwan, ini untuk Petral sendiri kan akan diadakan audit seperti itu. Audit investigasi dan juga audit forensik. Menurut Anda peran SBY nantinya akan seperti apa untuk kemudian membuka juga kemudian bagaimana Petral ini sebetulnya? Ya, kata kuncinya ya kooperatif. Harus mendukung. Kalau tadi komitmennya ingin memberantas korupsi dan ini dalam rangka untuk mencari siapa koruptornya dan membuka misalnya siapa-siapa yang terlibat untuk menemukan kerugian negara, pelanggaran hukum, maka otomatis kita berharap Pak SBY juga kooperatif mendukung. Tapi kalau sebaliknya ya mungkin itu jadi hal yang
kita sayangkan, tapi saya kira tidak akan terjadi, Pak ya. Tidak. Ada. Tidak akan SBY terjadi. pasti akan kemudian kooperatif dalam kemudian audit investigasi juga audit forensik dari Petral, Pak Palmer. Ya, sebenarnya yang paling dilihat konteksnya ini kepimpinan tertinggi dalam mengambil kebijakan ya. Kalau operasionalnya pasti nggaklah sampai presiden ngerti-ngerti itu. Ya, pastilah enggak. Jadi artinya apakah Itu, ketika tapi audit kalau sudah misalnya mau membubarkan, Pak, ini kelakuannya begini, by system ini keliru. Gimana kalau kita bikin begini? Pasti juga presiden mengatakan, coba dikaji secara ilmiah. Nah, dia sajikan, mungkin itulah yang disebut audit itu tadi. Oke, iya. Dengan adanya audit forensik dan juga audit ya. investigasi dari Petral, apakah kemudian bagaimana sikap SBY? SBY akan mendukung dan kemudian akan juga memberikan kontribusi secara terang-terangan? Udah pasti kalau Pak SBY itu tidak pernah mau menutup-nutupi, apalagi yang namanya mafia, pegang kata-kata saya. Ya. Jadi tidak ada kekhawatiran apapun dari SBY mengenai audit investigasi? Saya tahu maksud pertanyaan ini, kayak ini Pak SBY khawatir jangan-jangan keluarganya ikut korupsi di dalam, kan kira-kira begitu. Buka saja, tidak ada masalah. Saya bicara apa adanya. Oke, baik. Pak Palmer dan juga Pak Marwan, kita akan mencoba berbincang dengan pemirsa Berita Satu yang akan memberikan tanggapan mengenai dialog kita kali ini. Ada Yohanes dari Jakarta Pusat. Pak Yohanes, selamat malam, Pak. Halo, Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes, ya pemirsa kami mohon maaf nampaknya gangguan komunikasi dengan Pak Yohanes dari Jakarta Pusat. Kami masih menunggu telepon dari pemirsa Berita Satu untuk memberikan tanggapan yang mengenai dialog kali ini, yaitu mengenai kemarahan SBY mengenai Petra. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Marwan, ini mengenai kerugian yang diakibatkan oleh celah mafia ataupun mafia migas yang bermain di Petra seperti itu. Apakah kemudian memang membutuhkan peran dari KPK sendiri untuk menilai berapa kerugian, untuk menyelusurinya, dan apakah ada juga kemudian yang mengusulkan ini DPR nampaknya harus membentuk pansus Petral untuk menyelesaikan masalah ataupun polemik Petral ini. Dari pandangan Anda, Pak Marwan, seperti apa? Saya kira memang harus dimulai dari komitmen pemerintah sendiri dan juga dari KPK itu sendiri. Karena faktanya sebetulnya saya termasuk yang dulu pernah ikut melaporkan ke KPK soal Petral ini. Tapi lalu pada tahun berapa kemudian Anda melaporkan? Kira-kira 2014. 2014. Ya. Tapi tidak ada tindak lanjut sesuai dengan harapan kita gitu. Kemudian kalau bicara pemerintah ya tadi, kalau memang Pak Dahlan begitu menggebu-gebu di awal, tapi kok lalu layu di belakang gitu ya. Kemudian kalau bicara pemerintah ya Pak SBY, kalau memang tahu ini isu publik sudah begitu lama beredar, kalau beliau memang sensitif, mestinya kan beliau juga berinisiatif. Termasuk juga di DPR, itu pernah bikin pansus. Ya. Jadi KPK, pemerintah, termasuk juga DPR, ini kalau kita lihat memang masih setengah-setengah. Tidak punya komitmen yang kuat, termasuk Pak SBY. Jadi kalau sekarang saya bilang ini terungkap dengan ada trigger dari Pak Sudirman Said, ini kesempatan bagi Pak Jokowi untuk mengambil peran dan menuntaskan kasus ini dimulai dengan audit. Nah, catatan kita adalah sesudah audit ada rekomendasi tidak lanjut, maka rekomendasi ini harus dijalankan. Apakah nanti akan dibutuhkan KPK, Kejaksaan, Polisi, DPR, kita tunggu. Jangan juga nanti temuan dari auditor itu malah dipakai untuk barter kasus. Ya kan kita tidak ingin itu gitu. Ada berbagai kepentingan politik untuk mengamankan diri dan sebagainya, lalu oleh Pak Jokowi misalnya dipakai untuk mengamankan diri. Nah, saya tidak berpikir negatif, saya hanya ingin mengungkap ini karena di sana juga ada masalah gitu. Tadi sudah disebut-sebut soal keluarga. Saya tidak menyatakan bahwa itu keluarga ada masalah, tapi yang saya ingin angkat adalah mari kita tuntaskan ini, komitmen dari Pak SBY kita harapkan, lalu Pak Jokowi pun
dalam rangka dia memerintah dengan benar, harus ada tindak lanjut yang konkret. Oke, Pak Pavel, dulu menurut Pak Marwan komitmennya baru setengah seperti itu. Sekarang? Ya, dalam artian kalau sekarang kita komentar terhadap apa yang sudah terjadi dulu, sekarang kan oke, berbicara di bawah pemerintahan Jokowi, Pak Sudirman ya kita lihat aja, ya kan? Apa yang dipunyai Pak SBY boleh mengganjal Pak Presiden, dia berkuasa penuh, ya kan? Panglima tertinggi, ya kan? Dan bisa dia berkolaborasi dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan polisi, ya kan? Nah, Pak SBY kan sudah pensiun dari presiden, sudah selesai masa tugasnya, toh. Jadi kalau memang betul, ya jangan menjadi isu atau pencitraan. Dan publik pun harus tahu, kalau tidak terbukti, seakan-akan ada sesuatu yang jahat di situ kolaborasi, padahal memang nggak ada isunya gitu loh. Nggak ada kasusnya gitu. Kemungkinan itu selalu ada. Maka ada asas presumption of innocence. Pak Marwan juga boleh saja berprasangka, di sini sudah begini, sudah begitu. Media itu paling senang, paling seksi kalau ada kaitan isu dikaitkan dengan penguasa atau mantan penguasa. Kita paham karena itu bagian daripada art dari tidak terlalu benar-benar lah. Tapi jika yang menjadi masalah adalah pernyataan dari Menteri SDM Sudirman Said, jika kemudian ada klarifikasi dari Sudirman Said kemudian membeberkan data-data. Ya lihat dong, tergantung data yang semacam apa. Ya kita kan nggak bisa mengomentari seperti apa data yang dipunyai beliau. Kalau tadi Pak SBY firm mengatakan tidak pernah begini ya. Kalau Anda ingin memajukan satu berita masuk ke pimpinan redaksi, tidak terus Anda bawa tenteng-tenteng begitu. Menteri apapun Anda ke presiden, harus Anda melapor dulu ke Seknek. Itu ada protokolnya, nggak boleh ketemu menteri, Menko saja nggak bisa ketemu presiden loh. Kalau tidak daftar diri, lapor apa kepentingannya, sebut. Surat masuk pun harus disensor, di situ bisa saja ada antraks. Yang menjadi concern SBY adalah tidak ada proposal tertulis seperti itu. Tidak ada proposal, ya karena tapi untuk pembahasan memang sudah ada. Enggak, pembahasan kita tidak pernah mendengar ada pembahasan. Yang pasti adalah bahwa untuk membubarkan satu Petral yang disebut dengan mafia, itu kan suatu isu besar. Nggak mungkin seperti ngomong kita bawa ke atasan manajer dengan satu perusahaan. Ini sebuah isu tentu tidak asal disampaikan ke presiden, menteri apa itu. Ya tentu tidak. Ada satu proposal yang besar, diteliti dulu, diaudit dulu, setelah itu jelas baru sajikan. Kalau itu ditolak oleh presiden, sama-sama lah kita mempertanyakan Bapak Presiden SBY zaman itu. Oke. Tapi itu tidak, udah disangkal. Baik keluar, pertama saya kenal Pak SBY dipanggil di Istana Negara, beliau selalu mengatakan, saya Pak Palmer, bapak-bapak yang saya undang, saya sampai sekarang berjuang untuk berintegritas. Gitu. Tapi silakan aja. Pak Itu Marwan, boleh omongan saya, tapi buktikan nanti dengan audit yang Pak Marwan harapkan. Ada tanggapannya mungkin Pak Marwan? Ya, saya sih melihatnya kok jadi terlalu prosedural tanpa mempertimbangkan aspek persepsi masyarakat dan juga sensitivitas dari pemimpin. Bahwa kalau ini sudah begitu merebah kemana-mana, mahasiswa yang namanya BEM itu hampir seluruh Indonesia itu sudah sangat sering membuat seminar dan menggugat Petral. Lalu kalau presiden bilang dia nunggu proposal kah atau apa, ini juga saya kira bermasalah gitu, ya kan? Ya udahlah, kembalilah ke yang sekarang ya kan. Pak Jokowi lah sekarang ya kan. Makanya ini juga sama, saya tidak berharap Pak Jokowi mengulang apa yang dilakukan oleh Pak SBY karena saya lihat tidak sensitif dan tidak melakukan solusi. Pak Dahlan juga itu justru dibungkam misalnya. Nah, kita berharap Pak Jokowi nanti hasil audit itu harus benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya sama saja. Artinya mungkin bisa saja Pak Jokowi juga sudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh mafia gitu. Atau memang mafianya nggak ada. Tetap aja kita buka aja presumption of innocence tetap mesti ada. Walaupun tadi katakan mafia memang ada ya, bukan fiksi seperti ya Pak Marwan. Ada. Oke, Bapak-Bapak kita akan lanjutkan perbincangan. Kita masih punya satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan kini saatnya kita mendengarkan pendapat dari pemirsa Berita Satu. Sudah ada Bapak Yohanes di Jakarta Pusat yang telah terhubung di ujung telepon. Selamat malam Pak Yohanes.
Selamat malam Pak Yohanes. Ya, selamat malam. Ya, Pak Yohanes mungkin tadi sudah mendengarkan dialog dengan Pak Palmer dan juga Pak Marwan. Menurut Anda sendiri ataupun pandangan Anda bagaimana mengenai topik dialog kali ini mengenai kemarahan SBY mengenai Petrol? Ya, kalau dari pembicaraan tadi sih begini ya Bu ya. Pak Batubara sih menurut saya cukuplah memberi informasi yang jelas ya. Cukup memberi informasi yang jelas tentang keadaan PT Petrol. Bahkan publik udah melihat PT Petrol itu udah lama kasusnya. Dan kalau seorang pemimpin sama sekali nggak merespon, nggak tahu, nggak sensitif, saya kira sih bukan pemimpin ya. Terlepas dari itu SBY maupun Jokowi gitu kan, atau Ahok. Nah kalau kita ketemu Pak Said itu yang bicaranya Ahok, saya kira ini akan berantakan gitu negara. Jadi Pak Said berani nggak seperti Pak Ahok? Artinya menurut kalau Anda? Pak Said berani, halo? Iya, Pak Yohanes. Ya kalau Pak Said berani kayak seperti Pak Ahok, ya bisa rame itu Bu. Kalau Pak Said nggak berani, nggak rame, Bu. Ya, jadi kan? Perlu ada sensitivitas dan keberanian dari seorang pemimpin seperti itu ya, Pak Yohanes? Kalau Pak Batubara cukup lah. Tapi kalau ini maaf Bu ya, maaf Bu, maksud saya kalau Pak Palmer ngomong bicara pengacara wajar begitu menurut saya. Wajar. Kalau saya jadi pengacara, saya akan ngomong begitu. Kalau nggak begitu, saya nggak dapat job dong. Oke. Wajar menurut saya. Jadi, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Palmer. Ya, terima kasih Pak Yohanes telah bergabung sama kami dari Jakarta Pusat. Dan sebelum kita menanggapi pendapat dari Pak Yohanes, kita juga telah terhubung dengan pemirsa Berita 1 yang ada di Bogor, yaitu dengan Pak Asep. Selamat malam Pak Asep. Halo, selamat malam Pak Asep. Selamat malam. Ya, Pak Asep, bagaimana menurut Anda tanggapan mengenai kemarahan SBY mengenai Petrol untuk topik dialog kita kali ini? Kalau menurut saya begini ya. Ya, silakan Pak Asep. Ya begini. Sebenarnya menteri itu kan tidak populer tuh, halo. Menteri itu kan tidak populer, cari popularitas aja, jadi jangan dilayani gitu ya. Baik, Pak Asep, intinya adalah mengenai pencitraan seperti itu ya. Baik, kami sudah berusaha untuk menangkap maksud dari Pak Asep. Jadi ada dua tadi dari Pak Yohanes dan juga Pak Asep. Mungkin Pak Yohanes tadi lebih menyoroti mengenai sensitivitas seorang pemimpin seperti itu untuk menanggapi mengenai mafia ataupun Petrol seperti itu. Dan dari Pak Asep ini pencitraan seperti itu. Tanggapannya dari Pak Marwan terlebih dahulu deh sebelum ke Pak Palmer. Ya, saya kira memang itulah yang kita sayangkan dari Pak SBY. Kenapa juga lalu banyak pendapat soal beliau ya, termasuk juga bukan cuma kasus Petrol ini, waktu kasus Senturi juga begitu ya kan, ada temuan tapi tidak ada tindak lanjut yang konkret misalnya dari penegak hukum, itu tidak tuntas. Nah karena itu kita memang sangat mengharapkan kalau memang sekarang oleh Pak SBY ingin diklarifikasi, ingin dukung, kita di sisi lain mengharapkan Pak Jokowi pun optimal lah untuk menuntaskan kasus ini. Ada langkah konkret seperti itu. Pak Palmer, terakhir singkat saja. Iya, saya tetap berharap Pak Sudirman tegakkanlah apa yang Anda temukan di situ. Kalau memang ada sesuatu yang pantas untuk harus ditindak, silakan tindak. Tetapi tetap kita minta diklarifikasi tentang apa. Ada beberapa proposal dari menteri yang berhenti di meja Pak SBY. Karena itu sudah menjadi merugikan Pak SBY. Kalau itu diluruskan, nggak ada masalah bagi Pak SBY. Oke, baik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa difitnah oleh Menteri SDM Sudirman Said terkait pembubaran Petrol. SBY membantah jika dirinya menghambat pemberantasan mafia migas saat menjabat sebagai Presiden. SBY bahkan menantang Menteri SDM untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya di media massa. Mengapa SBY begitu marah menanggapi pernyataan Menteri SDM? Benarkah pemerintahan SBY ketika itu menghambat pemberantasan mafia migas? Lalu siapa sebenarnya di balik kekuatan Petrol? Kita akan membahasnya bersama
bersama kuasa hukum SB, Bapak Palmer Situmorang. Pak Palmer, terima kasih telah hadir di studio Berita 1. Terima kasih juga pemirsa, selamat malam. Dan pemirsa, kami juga masih menunggu kedatangan dari pengamat energi Marwan Batubara, dan nantinya kita juga pemberantasan mafia migas, salah satunya merupakan pembubaran Petral ini sudah kemudian pernah diusulkan pada masa pemerintahannya atau seperti apa? Jadi itulah, jadi akhirnya selaku manusia beliau itu juga hati-hati. Dia terus tidak menjawab bahwa wah itu tidak benar, tidak begitu. Akhirnya siapa tahu juga beliau lupa ya. Akhirnya dia ceklah ke Wapres, ke Pak Budiono, dicek juga ke Sekap, Pak Sudi Silalahi, dan menteri-menteri terkait. Menteri-menteri terkait siapa saja kemudian yang diajak bicara? Enggak diajak bicara, dihubungi lah. Apakah betul pada waktu dulu, bahkan kan pernah dulu dibentuk sama PSB, tim anti mafia ini ya. Nah, apakah Menteri SDM juga kemudian salah satu yang dihubungi oleh Menteri SDM sekarang? Menteri SDM pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Indonesia, doakan saya kuat menghadapi. Ya, Pak Palmer, ini nampaknya SBY langsung bereaksi keras seperti itu. Apa tapi sebetulnya yang membuat SBY merasa harus bereaksi dengan pernyataan dari Menteri SDM mengenai pembubaran Petral? Tadi saya klarifikasi juga itu reaksi apa gitu ya. Karena saya selaku kuasa hukum keluarga hati-hati betul lah ya. Karena mesti tahu betul kira-kira kita pasang termometer lah ke klien itu panasnya seperti apa, suhunya. Kira-kira saat ini panasnya seperti apa? Udah mulai panas. Dan saya selalu jadi blundir ya, membuat juga suasana cool karena saya selalu percaya yang membawa kedamaian disebut adalah anak Allah. Oke, ya. Tapi kemudian untuk termometer tadi panas ini apa kemudian yang membuat SBY memang bereaksi dan harus memberikan cool tweet seperti itu? Karena pada dasarnya kan jelas itu walaupun tidak disebut langsung itu sebuah kejahatan atau apa, tapi kalau ditarik dalam bahasa lain atau analogi dari kata-kata itu, kata-kata yang disebut berhenti di meja SBY, jadi ada suatu konspirasi kejahatan atau mafia migas, ya kan kira-kira itu. Oleh menterinya sudah diajukan, ini hantam gitu kan, disampaikan di meja Pak SBY. Ternyata Pak SBY diamkan atau bahkan mungkin PTS kan. Ya otomatis jadi dicap orang lah, oh Pak SBY itu ternyata tidak tidak zero toleran terhadap korupsi. Tapi jadi itu kerugian. Menurut versi dari SBY sendiri, apakah kemudian rekomendasi akan mencoba menghubungi pihak dari Kementerian SDM? Namun sebelum kita memulai dialog, kita akan kembali menyimak cool tweet dari SBY terkait pernyataan Menteri SDM Sudirman Said mengenai pembubaran Petral. Ya, ini adalah cool tweet yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan dalam kicauannya, saya tertib dalam manajemen pemerintahan, isu serius seperti mafia migas pasti saya respon, tidak mungkin berhenti di meja saya. Tetapi kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya? Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekan pihak lain. Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri SDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima.